Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita bisa melanjutkan mata kuliah ilmu gharibil hadis. Kita masih membahas kitab yang ditulis oleh Ibnu Qutaibah, ya, judulnya Gharibul Hadis. Setelah kemarin kita membahas beberapa aspek biografis, ya, tanggal lahir, kemudian kapan dia lahir, kapan dia wafat, lalu kemudian yang paling akhir kemarin adalah akidahnya, ya, akidahnya Ibnu Qutaibah itu seperti apa? Karena ada sebagian yang menggugat akidahnya Ibnu Qutaibah ini bermasalah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin mungkin sebagian ada yang menanyakan bagaimana metodologi penulisan kitabnya. Nah, pada kesempatan kali ini salah satu aspek yang akan kita singgung dan bahas adalah metode penulisan kitab Ibnu Qutaibah ini seperti apa. Tapi sebelum itu ada satu poin lain juga yang penting, yaitu tentang kesungguhan Ibnu Qutaibah dalam bidang gharibul hadis, gitu ya. Upaya untuk menghidupkan keilmuan ini, ya, yang dilakukan oleh Ibnu Qutaibah. Sub pembahasan ini oleh pentahqiq kitab Gharibul Hadis Ibnu Qutaibah diberi judul Juhudu Ibnu Qutaibah fi Gharibil Hadis, ya. Kesungguhan Ibnu Qutaibah dalam bidang Gharibul Hadis, ya. Ibnu Qutaibah min awiyatil ilmi, ya, kama qala fihi Az-Zahabi. Ibnu Qutaibah itu adalah salah satu ulama yang sangat luas pengetahuannya, ya, sangat berilmu lah, istilahnya seperti itu. Itu yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, ya, kama qala fihi Az-Zahabi. Kenapa kok Az-Zahabi sampai mengatakan demikian? Karena menurut dia, ya, wajar Ibnu Qutaibah disebut demikian sebab kataba fi fununi syatta minal ma'rifatil islamiyah, ya. Dia menulis banyak buku, banyak kitab dalam berbagai macam bidang, ya. Jadi dia menulis banyak sekali kitab-kitab dalam genre Islamic Studies, gitu ya, katakanlah begitu. Dari bahasa, ya, lalu kemudian sastra, lalu tarikh, tafsir, dan hadis itu sendiri, ya. Jama'a ilal bastah fil bayan, ya, amaka as-saqafah was-sidqu fil amal, ya. Jadi dia memiliki keluasan, ya, dalam menjelaskan ilmu-ilmu tersebut, dan juga dia punya pemahaman yang mendalam. Juga selain itu yang tidak kalah penting adalah implementasi dari ilmu-ilmunya itu juga benar, ya. Wasidqu fil amal. Jadi selain dia punya pengetahuan yang luas, ya, jama'a ilal bastah fil bayan, ya. Jadi dalam diri Ibnu Qutaibah itu terhimpun keluasan pemahaman, gitu ya. Lalu kemudian kedalaman kedalaman intelektualitas, tapi di satu sisi dia juga amalannya itu sesuai dengan ilmunya, gitu. Wa min durubi tsaqafatihil 'amiqah
atharuhu fil lughah wal adab wasyi'ri wat tarikh wat tafsir wal hadis. Ya. Di antara contoh ya tentang keluasan dan kedalaman keilmuan dari Ibnu Qutaibah itu adalah banyaknya asar, banyaknya apa ya namanya tulisan-tulisan, banyaknya kitab-kitab, banyaknya apa namanya risalah-risalah yang ditulis oleh Ibnu Qutaibah dalam bidang bahasa, dalam bidang sastra, ya, dalam bidang syair, dalam bidang tarikh, ya, dalam bidang sejarah, tafsir dan juga hadis. Wa kana fiha yamdahu an kitabillahi wa yarmi min waraihi bil hujaj an-nayyarah hubban lil haqqi wa difa'an anil arab wal arabiyyah. Dari kitab-kitab yang ditulis oleh siapa namanya Ibnu Qutaibah ini, ya, kata muhakkiknya, terpancar dan bersumber dari kitabullah, dari Al-Qur'an. Dan oleh karena itu bersumber dari Al-Qur'an, ya, keilmuannya itu memang benar-benar terinspirasi dari cahaya Al-Qur'an, maka setelah Ibnu Qutaibah wafat, tulisan-tulisannya, kitab-kitabnya itu meninggalkan apa? Argumentasi-argumentasi yang mencerahkan, gitu ya. Hubban lil haqqi, yang mencintai kebenaran, dan juga difa'an anil arab wal arabiyyah, dan juga apa? Pembela terhadap bangsa Arab dan juga bahasa Arab, gitu. Oke. Jadi karena luasnya pengetahuan keilmuan Ibnu Qutaibah ini, dia menguasai banyak bidang, ya. Kemudian bahkan dikatakan apa namanya jama'a ilal bastah fil bayan, ya, amkis thaqafah wasidqi fil amal, ya. Jadi ilmunya luas, ya, praktek-praktek ibadah yang tersumber dari keilmuannya juga benar. Lanjut, wa min juhudi al-ilmiyah fi ilmi gharibil hadis annahu tawafara ala wad'i kitabi gharibil hadis wa risalataihi islahil ghalat wal masail wal ajwabiyah wal masail wal ajwibah, sorry. Di antara kesungguhan Ibnu Qutaibah, ya, kesungguhan intelektualitas Ibnu Qutaibah dalam bidang gharibul hadis itu adalah dengan ditulisnya kitab Gharibul Hadis yang sedang kita bahas ini, dan dua risalah, dua tulisan atau draft lah katakanlah seperti itu, dua catatan penting yang ditulis oleh Ibnu Qutaibah yang judulnya Islahul Ghalat wal Masail wal Ajwibah, ya. Jadi Islahul Ghalat ini adalah kitab yang ditulis untuk apa namanya mengoreksi apa yang telah ditulis oleh Abu Ubaid, ya, Al-Harawi, ya, seorang ulama yang penulis kitab Gharibul Hadis juga, ya, yang itu nanti banyak menginspirasi Ibnu Qutaibah dalam menulis kitab Gharibul Hadis ini. Dan juga tanya jawab, ya, wal masail wal ajwibah, gitu. Oke. Lidzalika uhawilu huna at-ta'arruf ila thamrati hadzal juhud fi syai'in minal basti wad daras, ya. Oleh karena itu, ya, aku maksudnya muhakkik di sini ingin memperkenalkan kesungguhan dari Ibnu Qutaibah, ya. Oke. Bagaimana sih sebenarnya kesungguhan Ibnu Qutaibah itu terpancar dan terlihat dalam kitab ini? Nah, kata muhakkiknya, tattaba'a Ibnu Qutaibah juhuda Abi Ubaid fil gharib, ya. Jadi Ibnu Qutaibah itu sesungguhnya banyak terinspirasi, banyak mengikuti kesungguhan yang telah dilakukan oleh Abu Ubaid, ya, dalam bidang Gharibul Hadis ini. Siapa sih Abu Ubaid ini? Nah, Abu Ubaid ini dia menulis kitab Gharibul Hadis juga, tapi belum kita bahas memang. Ya, dia sebenarnya secara usia lebih dulu dibandingkan Ibnu Qutaibah, ya. Ini sampul buku dari yang di samping ini, ya, samping kiri itu sampul buku dari kitab Gharibul Hadis yang ditulis oleh Abu Ubaid, ya. Namanya itu
Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam Al-Harawi. Ya. Ini kitabnya yang dalam bentuk PDF yang saya punya, ada beberapa jilid ya, cukup banyak. Wa ta'aqqabahu bin nazri wa taftish, ya. Dia mengikuti langkah Ibnu Qutaibah itu secara teoritis dan juga taftish, ya. Ketelitian begitu. Wal muzaqarah, dan juga terus-menerus dalam mempelajari. Fawajada ma taraka nahwan mimma dzakara. Lalu kemudian Ibnu Qutaibah ini mendapati apa yang tidak dilakukan oleh Abu Ubaid, ya. Jadi Ibnu Qutaibah sekali lagi ini sangat banyak terinspirasi dari kitabnya Abu Ubaid, ya. Dia membaca kitab Gharibul Hadisnya Abu Ubaid, lalu kemudian mempelajari teorinya yang digunakan oleh Abu Ubaid, ya, dipelajari secara sesakma, dikaji berkali-kali, lalu kemudian dia mendapati ada yang tidak dilakukan oleh Abu Ubaid, ya. Fatatabba'a ma aghfala, lalu kemudian sebagai bentuk koreksi terhadap Abu Ubaid itu Ibnu Qutaibah mencoba tatabba'a ma aghfala, mengikutkan apa yang dilalaikan. Artinya merevisi, melakukan koreksi terhadap apa yang telah ditulis oleh Abu Ubaid. Wa fassara ala nahwi ma fassara. Lalu dia menafsirkan, memberikan penjelasan yang lebih rinci lagi terhadap apa yang sudah dijelaskan oleh Abu Ubaid. Ya, jadi sebenarnya kitab Gharibul Hadisnya Ibnu Qutaibah yang sedang kita bahas ini boleh kita katakan sebagai bentuk syarah terhadap kitabnya Abu Ubaid Al-Harawi. Ya. Nah, di sini teman-teman, bagaimana cara memberikan penjelasan yang dilakukan oleh Ibnu Qutaibah terhadap kitabnya Abu Ubaid ini? Ya, pertama dia melakukan tambahan-tambahan penjelasan dengan memasukkan sanad, ya. Bil isnadi lima arrafa isnadihi. Ya, isnadahu, maaf. Jadi dengan memasukkan sanad-sanad yang dia tahu gitu, ya. Wal qat'u lima lam ya'rifhu. Tapi ketika dia tidak tahu sanadnya apa, dibiarkan. Wa kana yara min qabli anna ghariba Abi Ubaidah qad jama'a tafsira gharibil hadis wa anna an-nazir fihi mustaghinun bihi, ya. Jadi sebelumnya Ibnu Qutaibah itu mengira bahwa kitab Gharibul Hadis yang ditulis oleh Abu Ubaid itu sudah cukup, ya. Sudah mumpunilah istilahnya begitu. Tapi kemudian waqad ra'a jumlatan minal ahadits mufassarah fi gharibi Abi Ubaid ala nahwi mujanibin lis-shawab. Tapi kemudian dia mendapati beberapa hadis yang ditafsirkan, dijelaskan oleh Abu Ubaid dalam kitabnya itu memang betul dalam satu sisi. Tapi menurut dia ada aspek lain yang perlu dijelaskan. Maka kemudian di sini Ibnu Qutaibah fakhalafahu fi tafsiriha wa raddiha alaihi bi kitabin Islahu Ghalat Abi Ubaid fi Gharibil Hadis, ya. Karena dia melihat ada yang kurang pas, ada yang perlu dijelaskan lagi dari kitabnya Abu Ubaid, Ibnu Qutaibah kemudian membuat istilahnya tambahan penjelasan, koreksi terhadap kitabnya Abu Ubaid dengan menulis satu kitab yang judulnya Islahu Ghalati Abi Ubaidah fi Gharibil Hadis. Ya, kalau kita terjemahkan kitab ini judulnya Perbaikan Kekeliruan, ya, terhadap apa yang telah dilakukan oleh Abu Ubaid di dalam kitabnya Gharibul Hadis. Oke. Tsumma ra'a ayyuk mala juhuda syaihihi Abi Ubaid, ya. Kemudian dia berpendapat ingin menyempurnakan kesungguhan gurunya yaitu Abu Ubaid, ya. Karena tahu banyak kekurangan dari kitabnya gurunya itu Abu Ubaid, lalu dia ingin menyempurnakan karya dari Abu Ubaid ini. Fawadha'a kitaban fi Gharibil Hadis. Lalu dia menulis satu kitab yang judulnya Gharibul Hadis yang sedang kita kaji ini, ya. Jadi itu salah satu latar belakang kenapa Ibnu Qutaibah menulis kitab ini. Jadi dia ingin menyempurnakan
satu kitab yang telah ditulis oleh gurunya yaitu Abu Ubaid. Karena banyak menurut dia kekurangan-kekurangan, ada yang perlu penjelasan, ya, ada yang perlu rincian, dia menulis kitab Gharibul Hadis lagi, ya. Yasifuhu Ibnu Qutaibah biqaulihi. Jadi Ibnu Qutaibah ketika dia menulis kitab Gharibul Hadis, dia menceritakan apa istilahnya, kronologisnya, mensifati istilahnya gitu. Wa kuntu hina ibda'tu fi amalil kitab Gharibil Hadis attali'tu alaihi qauman min hamalatil ilmi wat talibina lahu fa'jalathum ar-rughbatu fihi wal hirsu ala tadwinihi an intidhari faraghi minhu, ya. Wasa'alu an ukhrija lahum minal amali ma yartafi fi kulli usbu' fa fa'altu hatta tamma lahumul kitab wa samma'uhu wa hamalahu qaumun minhum ilal amsar thumma aradtu ba'da dhalika ahaditsa katsirah fa'amiltu biha kitaban tsaniyan yud'a kitab Az-Zawaid fi Gharibil Hadis, ya. Jadi dia mengilustrasikan, ya, ketika menjelaskan latar belakang kenapa dia menulis kitab Gharibul Hadis. Jadi ketika dia mulai menulis kitab ini, ya, dia kemudian menyodorkan, ya, kepada sekelompok penuntut ilmu, ya. Jadi ketika dia mulai menulis, ya, sudah hampir selesai, dia ajarkan istilahnya. Dia tampilkan, direview lah, suruh mereview kalau bahasa kita sekarang, kepada sekelompok para penuntut ilmu. Nah, ketika itu diberikan kepada mereka, mereka tiba-tiba langsung suka ini. Karena penjelasannya rinci, penjelasannya bagus, begitu. Dan bahkan mereka mendorong Ibnu Qutaibah untuk menerbitkan, ya, karyanya ini yang judulnya Gharibul Hadis. Lalu kemudian mereka, ya, para penuntut ilmu itu juga meminta Ibnu Qutaibah untuk mengajar mereka paling tidak setiap seminggu sekali, setiap seminggu lah, gitu. Lalu kemudian betul dilaksanakan oleh Ibnu Qutaibah sampai kemudian khatam, ya. Nah, ketika khatam, mereka kembali ke daerah asalnya masing-masing para penuntut ilmu tadi, ya. Lalu kemudian mereka menyampaikan ilmu yang didapat dari Ibnu Qutaibah kepada, ya, penduduk-penduduk yang ada di sekitar mereka. Sampai kemudian Ibnu Qutaibah mendapati ternyata banyak hadis-hadis yang masih butuh penjelasan lagi. Lalu dia menulis kitab yang kedua yang judulnya Az-Zawaid fi Gharibil Hadis, ya. Nah, itu. Jadi ketika nulis kitab Gharibul Hadis, ternyata banyak yang suka, lalu kemudian diajarkan, tapi ketika lambat laun dibaca-baca lagi, kok masih banyak ini kayaknya hadis-hadis yang perlu diberikan penjelasan. Maka kemudian dia menulis kitab lagi, judulnya Az-Zawaid fi Gharibil Hadis. Summa tadabbara al-kitabaini, ya. Lalu kemudian ketika dia sudah menyelesaikan dua kitab itu tadi, ya, yang judulnya Gharibul Hadis dan juga Az-Zawaid fi Gharibil Hadis, dia kemudian lihat-lihat nih, dibanding-bandingkan lah kalau kita. Kayaknya ini kalau misalkan disatukan itu lebih bagus, ya, diselaraskan lagi dua kitab ini gitu loh. Karena temanya sama, membahas tentang Gharibul Hadis, ya. Lalu akhirnya kemudian oleh Ibnu Qutaibah dua kitab ini dijadikan satu. Itulah yang kemudian fakana min thamrati hadzas sani', ya. Maka buah dari kitab gabungan dua kitab itu adalah kitab yang hadir di kita sekarang, yang bisa kita nikmati sekarang ini, itu adalah sesungguhnya gabungan dari dua kitab, Az-Zawaid fi Gharibil Hadis dan kitab Gharibul Hadis, ya. Wa huwa alladzi wasala ilaina al-yaum. Itulah kitab yang sampai ke kita hari ini. Fantahaja, ya, nahja Abi Ubaid fatatabba'a ma aghfalahu Abu Ubaid min dzalika. Dalam menulis kitab tersebut, Ibnu Qutaibah mengikuti pendekatan yang dilakukan oleh Abu Ubaid,
lalu memberikan susulan, memberikan tambahan penjelasan terhadap apa yang dilalaikan oleh Abu Ubaid. Oke, lanjut sekarang metodologinya bagaimana? Metode penulisannya bagaimana? Manhajuhu ya. Tasyayya'a thaqafatu Ibnu Qutaibah al-lughawiyah fi kutubihi. Gharibil Quran, ta'wili mushkilil Quran, gharibil hadis ya, islahil ghalat, adabil katib, ta'wil mukhtalifil hadis. Ya. Jadi wawasan yang luas dari Ibnu Qutaibah dalam bidang bahasa itu tercermin dalam kitab-kitabnya yang banyak. Di antaranya itu ada Gharibul Quran, Ta'wil Mushkilul Quran, Gharibul Hadis, Islahul Ghalat, Adabul Katib, Ta'wil Mukhtalifil Hadis. Ya. Kitab-kitab itu mencerminkan tentang kepakaran Ibnu Qutaibah dalam bidang lughawiyah, dalam bidang bahasa. Ya. Wa manhajuhu fi hadhil athar yaltazimu isba'at tafsir. Ya. Wa iradal hujjah, wa idahal mubham minal lafzi, wa dzakaral ashbah wan nadhair li izhari ma'na an-nasi fi syaklin mafhumin. Ya. Jadi metode dari Ibnu Qutaibah dalam kitab-kitab tadi yang disebutkan di awal itu tadi, Gharibul Quran sampai Ta'wil Mukhtalifil Hadis, metodologinya secara umum itu adalah pertama, Ibnu Qutaibah itu yaltazimu isba'at tafsir. Dia menjelaskan lafal-lafal secara rinci, ya, menetapkan penjelasan lafal secara rinci. Wa iradal hujjah, lalu kemudian mengemukakan argumentasi. Ya. Idahal mubham minal lafz. Lalu kemudian menjelaskan kata-kata yang mubham, kata-kata yang masih samar, gitu ya. Lalu kemudian menyebutkan kata-kata yang terkandung, ya, makna yang terkandung dalam suatu lafal, ya, yang sulit, ya, makna-makna yang sulit dikeluarkan, gitu ya, ditampakkan begitu. Nah, itu cara metodenya secara umum begitu. Lidzalika narahu qad akhadha nafsahu bihadan nahji fi gharibil hadis. Oleh karena itu, kami, ya, muhakkiknya ini mengatakan, oleh karena itu kami juga berpendapat bahwa Ibnu Qutaibah juga melakukan itu, ya. Metode itu juga dilakukan dalam kitabnya Gharibul Hadis ini. Fakana tafsiruhu fihi limatnil hadis ya'tamidul isnada lima arrafa isnadahu, ya. Maka ketika dia menjelaskan hadis-hadis yang dalam kitab Gharibul Hadis ini, dia akan memberikan rincian terhadap matan hadis tersebut. Maknanya apa? Lalu kemudian dia akan mencarikan sanadnya kalau dia tahu. Kalau tidak tahu, ya maka didiamkan, ya. Wal qat'u lima lam yu'rif. Lalu kemudian berhenti terhadap sesuatu yang dia tidak tahu. Jadi kalau dia tahu sanadnya, dia akan tambahkan, tapi kalau tidak tahu, dia diamkan, ya. Wa asya'a dzalika bi dzikril ishqaq wal masadir wasyawahid min kalamil arab masalan wa khutban wa syi'ran, ya. Summa annahu karaha ay yakuna kitabahu waqfan 'alal gharib maqsuran 'ala tafsirihi fa'awda'ahu min qisari akhbaril arab wa amsalihha wa ahaditsis salaf wa alfadhihim ma yushakil al hadis aw yuwafiq lafdhahu litakassuri faidatihi wa yamta'u qari'ihi, ya. Jadi dia juga menjelaskan sumber-sumbernya, ya. Jadi hadis-hadisnya ini sumbernya dari mana? Mentahrij lah istilahnya. Tahrijnya ini dari mana ini? Hadisnya bersumber dari mana? Lalu dia juga menyertakan argumentasi tambahan dari syair, dari ceramah-ceramah orang Arab pada waktu dulu, ya. Jadi untuk memperkuat penjelasannya dia akan menambahkan syair-syair biasanya. Dan juga ceramah-ceramah, ya, dari orang-orang terdahulu gitu, ya, yang bahasa Arabnya masih murni. Selain itu dia juga nggak suka istilahnya meringkas-ringkas pembahasan, karena kalau memang butuh penjelasan yang cukup panjang, ya udah jelaskan aja, karena itu akan menggamblangkan penjelasan yang ada dalam satu hadis yang gharib itu.
Ya, jadi kalau memang harus panjang ya panjang, jangan diringkas-ringkas, jangan di apa namanya, jangan dipotong-potong penjelasannya gitu. Wasabaqa anna arafna annahu hadza hadwa Abi Ubaid fi gharibihi illa annahu lam yu'rid li syai'in mimma dzakarahu Abu Ubaid illa hurufan ta'ridu fi babin wala yakmilu dzalikal bab illa bi dzikriha. Fadzakaraha biziyadatin fit tafsir wal faidah. Ya. Maka kita bisa tahu di sini bahwa Ibnu Qutaibah itu mengikuti langkah dari gurunya yaitu Abu Ubaid dalam bidang gharibul hadis. Ya. Hanya saja dia tidak sampai kemudian mengkritisi secara radikal ya apa yang telah ditulis oleh Abu Ubaid dalam kitabnya. Ya hanya sekedar menjelaskan aja apa yang sudah dikatakan oleh Abu Ubaid, ditulis oleh Abu Ubaid, dia dijelaskan lebih rinci lagi gitu ya. Oke. Nah, ini sekarang step-stepnya. Kalau tadi secara umum, sekarang step-stepnya dalam penulisan kitab ini seperti apa ya? Awalan ya, ibtada'a bi tafsiril alfadhi ad-da'irah bainan nas ya fil fiqhi wa abwabihi. Jadi metode pertama yang dilakukan oleh Ibnu Qutaibah dalam penulisan kitab ini adalah pertama dia akan memulai dengan melakukan tafsir, melakukan perincian penjelasan yang rinci terhadap lafal-lafal yang beredar ya di kalangan manusia, terutama dalam bidang fikih dan juga bab-babnya ya. Jadi seperti yang dulu banget saya sampaikan ya, bahwa kenapa kok gharibul hadis ini bisa muncul ya, karena itu banyak kemudian orang yang tidak paham ya, banyak kemudian orang yang tidak mengerti lagi ya makna dari satu perkataan Rasulullah gitu. Oke. Kemudian yang kedua, summa ibtada'a bi tafsiri gharibi ahaditsir rasul wa dhammanahu al ahadits allati yud'a biha ala hamlatil ilmi hamalat tanaqud ya. Kemudian dia memulai dengan menjelaskan hadis-hadis yang gharib ya, hadis-hadis yang asing, lalu menggali makna hadis-hadis tersebut yang oleh sebagian ahli ilmu itu dianggap saling bertentangan atau sulit dipahami gitu ya. Jadi pertama dia menjelaskan lafal-lafal dulu yang beredar di kalangan manusia ya, terutama dalam bidang fikih, apa sih sebenarnya yang lafal-lafal yang sering disalahpahami, lalu kemudian dia coba menjelaskan secara rinci hadis-hadis Rasulullah yang memang mengandung kata-kata yang gharib. Tsalitsan talahu bi ahaditsis sahabati rajulan ya. Kemudian dia akan menampilkan atau membacakan lafal hadis itu dengan menyertakan hadis-hadis lain dari para sahabat satu persatu ya. Jadi dia akan menjelaskan atau membacakan ya, sebenarnya aslinya talahu itu menyertakan penjelasan hadis-hadis dari para sahabat satu persatu. Ya, jadi kalau ada lafal yang asing, lalu dia sertakan hadis-hadis yang lain ada enggak gitu, dari sahabat. Tsumma talahu bi ahaditsi tabi'in wa man ba'dahum min tabi'it tabi'in ya wa ba'dil khulafa min Bani Umayyah wa nafarun min walatihim. Kemudian setelah itu kalau ada, dia akan juga menyertakan hadis-hadis dari tabi'in, riwayat-riwayat dari tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in, bahkan sampai ke khalifah-khalifah Bani Umayyah. Ya. Kalau memang perlu ada dukungan-dukungan lagi, ya tidak hanya sekedar hadis Rasulullah saja, dia juga tambah juga riwayat-riwayat sahabat yang lain. Tidak cukup dari itu, kalau memang ada, maka dia akan sertakan riwayat-riwayat dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang kelima, afroda baban li tafsiri gharibi ahaditsin nisa ya. Dalam kitab Gharibul Hadis Ibnu Qutaibah ini juga ada pembahasan khusus satu bab yang menjelaskan gharibul hadis yang berkaitan dengan perempuan. Ya. Jadi ini menarik ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin belum belum punya tema untuk skripsi atau apa. Nah, menarik mengkaji kitabnya Ibnu Qutaibah ini ya. Jadi Ibnu Qutaibah itu membuat satu pembahasan khusus
Gharibul hadis yang berkaitan tentang isu-isu perempuan. Wah, ini menarik ini. Isu-isu wanita. Jadi dia bikin bab khusus coba. Ini kan menarik sekali kalau mau ada teman-teman yang mau meneliti. Oke, yang terakhir baru khatamal kitab bi dzikri ahaditsi ghairi mansubah. Sami'a ahlal lughah yadhkurunaha wa la ya'rifu wa la yu'rafu ashabuha wa la turuquha. Hasanatul alfat lataifal ma'ani tazidu 'alal ahadits allati khatama biha Abu Ubaidah kitabahu adha'afan. Lalu dia kemudian mengakhiri kitabnya ini dengan menyebutkan hadis-hadis yang tidak disebutkan sumbernya ya oleh Abu Ubaid, atau bahkan hadis-hadis yang memang tidak ada sumbernya. Dia dengar itu dari perkataan ahli-ahli bahasa yang sering diceritakan di kalangan ahli bahasa. Makanya nanti ada satu bab khusus di akhir kitab Gharibul Hadisnya Ibnu Qutaibah ini, satu pembahasan riwayat-riwayat hadis yang tidak ada sumbernya. Ya, dia biasanya nyebutkan kama qala fil hadis, ya, qala fil hadis gitu. Dia tidak sebutkan ini dari sahabat siapa, dia hanya mengatakan ada di dalam hadis perkataan seperti ini. Nah, dia dengar itu dari para ahli bahasa yang sering diucapkan oleh mereka, ya. Tapi tidak diketahui ini sebenarnya omongan siapa, sanadnya mana, begitu tidak diketahui. Ya, makanya dia dikelompokkan tersendiri oleh Ibnu Qutaibah di akhir kitabnya. Ya. Lalu kemudian dia juga menambahkan hadis-hadis yang lemah, ya, yang dimasukkan oleh Abu Ubaid dalam kitabnya. Ya, dia jelaskan dalam kitab Ibnu Qutaibah ini. Ya, hadis-hadis yang lemah yang ditulis oleh atau dimasukkan oleh Abu Ubaid dalam kitabnya. Nah, begitu teman-teman sekalian, itulah pengantar terhadap kitab Ibnu Qutaibah ini. Kita sudah membahas biografinya, lalu kemudian metode penulisannya. Ya, mudah-mudahan nanti di minggu depan kita bisa mengkaji isi, ya, contohnya apa sebenarnya, ya. Dan apakah betul sesuai dengan metode yang dia terapkan. Gitu. Demikian teman-teman sekalian, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.